Assalamualaikum. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang penderitaan seorang anak akibat keegoan orang tua. Nama-nama saya samarkan, semoga berkenan, dan inilah selengkapnya. Bismillahirrohmanirrohim. Hidup tanpa cinta ibarat taman tanpa bunga. Demikian lirik dan indah pada sebuah lagu dangdut. Cinta begitu mudah diucapkan, indah untuk dihayalkan, namun terkadang sulit untuk mendapatkannya. Karena cinta yang kita inginkan tentunya cinta yang suci, bukan tanpa sebab, yang bersifat hawa nafsu belaka, bahkan karena harta. Ketika bertemu dengan cinta yang suci, apakah sudah pasti mulus, lancar, dan bahagia, serta pasti akan mendapatkannya? Jawabannya tidak, atau belum tentu, karena terkadang pula akan ada banyak penghalang yang akan menghancurkan cinta suci itu. Seperti yang akan saya ceritakan dalam kisah pilu antara Roni dan Reni di kota PKU. Roni adalah seorang pemuda perantauan di kota PKU. Ia mengadu nasib di negeri orang. Roni sosok yang ulet, rajin bekerja. Ia tak pernah merasa malu atau gengsi bekerja apapun. Yang penting halal. Dan terakhir ia bekerja di sebuah toko bangunan, dan itu berkat temannya yang mencarikan pekerjaan itu. Walau pekerjaannya hanyalah seorang karyawan di sebuah toko bangunan, yang tentunya berapalah gaji yang ia terima setiap bulannya. Namun ia mempunyai cita-cita yang besar di masa mendatang. Ia punya keyakinan bahwa suatu saat ia akan menjadi orang yang sukses. Cita-cita tinggi tentunya harus dibarengi dengan usaha dan perjuangan. Demikian pula dengan Roni. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, atau bekerja sambil kuliah, yang tentunya ia mengambil kelas malam agar tidak mengganggu jam kerjanya yang sudah membiayai hidup dan kuliahnya. Di kampus, Roni sosok yang supel, mudah bergaul. Selain itu termasuk mahasiswa yang cerdas, terbukti dengan IP yang lumayan tinggi. Suatu malam ketika jam istirahat, Roni duduk sendiri di kantin. Ia tengah menelpon ibunya di kampung. Apa kabarnya, Mak? Demikian Roni mengawali obrolan dengan ibunya di telepon. Alhamdulillah sehat, Nak. Cuma adikmu mungkin tak bisa ikut ujian sekolahnya, Nak. Ibunya Roni menjawab sekaligus bercerita yang tentunya membuat Roni merasa heran. Syukurlah kalau sehat selalu, Mak. Tapi kenapa Rudi gak bisa ikut ujian, Mak? Memangnya ada masalah apa? Tanya Roni ke ibunya. Sebenarnya Mama tak enak untuk cerita ke Roni. Tapi dengan siapa lagi Mama cerita? Sebenarnya Rudi belum bayar uang sekolah, Nak. Tutur ibunya Roni dengan nada suara terdengar sedih. Mendengar cerita dari ibunya tentu saja membuat Roni terkejut sekaligus sedih. Tapi Roni adalah orang yang kuat dan selalu punya semangat yang tinggi. Oh gitu ya. Oh ya udahlah, Mak. Mama jangan bingung, apalagi sedih. Nanti Roni usahakan uangnya ya. Cuma Roni minta waktu dulu ya, Mak. Ujar Roni menyenangkan hati ibunya. Walau saat itu ia tidaklah punya uang. Namun Roni sangat memahami keadaan keluarganya. Ia anak paling besar dari 2 bersaudara. Ayahnya sejak ia kecil sudah meninggalkan mereka. Ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Dan sejak itu ayahnya tak pernah datang mengunjungi apalagi memberikan nafkah. Sedang ibunya hanyalah sebagai buruh cuci. Singkat cerita, obrolan Roni dengan ibunya pun selesai dan Roni menutup teleponnya.
Sedikit terkejut begitu ia selesai mengobrol dengan ibunya, ia melihat seseorang sudah duduk di sampingnya, tengah memperhatikannya. Kamu Rin, bikin terkejut saja, ucap Roni kepada seseorang itu yang ternyata teman wanitanya yang bernama Reni. Yah, gitu saja kaget, jawab Reni sambil tersenyum manis. Kamu habis nelpon ibumu ya? Sambung Reni bertanya ke Roni. Mendengar pertanyaan Reni, Roni terkejut dalam hatinya berkata, kok tahu kalau ia baru saja habis menelpon ibunya? Kok tahu Ren? Tanyanya singkat seraya menatap Reni. Ya tahulah, aku kan dah lama duduk di sini, tapi kamu lagi nelpon, makanya aku diem saja. Maaf ya, aku nggak sengaja nguping obrolanmu, jawab Reni kepada Roni. Tentu saja Roni sedikit memerah raut wajahnya setelah Reni mengatakan jika ia mendengar obrolannya dengan ibunya. Jadi, kamu dengar apa yang aku obrolkan? Tanya Roni dengan suara tergagap. Iya, bahkan suara HP-mu kuat, jadi aku juga dengar. Kenapa? Kamu malu? Jawab Reni dan berkata dengan mimik serius. Kenapa kamu harus malu? Justru kamu orang yang hebat. Jujur, aku salut sama kamu, Ron. Mendengar ucapan Reni, Roni hanya diam. Ia memalingkan wajah serta pandangannya ke arah lain. Dengan pelan ia berkata, aku bukan hebat, tapi aku berusaha menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ucap Roni pelan, seakan tidak ia tujukan kepada siapapun ucapannya. Ya, itu yang aku suka darimu, Ron, dan tak dapat aku temukan dari laki-laki lain. Secara spontan, Reni menimpali ucapan Roni, yang tentunya ucapannya itu membuat Roni terkejut, dan seketika ia menoleh dan menatap wajah Reni dengan tajam. Seraya ia berkata, maksudmu? Mendapat tatapan serta pertanyaan Roni demikian, Reni seakan baru menyadari apa yang baru saja ia ucapkan. Maaf, jawab Reni tergagap. Seketika raut wajah cantiknya memerah. Lalu ia menundukkan wajahnya. Lalu Reni berkata dengan suara pelan, Ron, aku suka sama kamu. Maaf, mungkin kamu merasa aneh melihat aku. Seorang perempuan mengatakan suka kepada seorang laki-laki, tapi aku hanya berkata jujur atas perasaanku. Dan aku tidak berharap lebih darimu. Yang penting, aku sudah menyampaikan isi hatiku, ujar Reni seraya ia beranjak dari duduknya dan melangkah pergi. Roni terdiam bagai terhipnotis mendengar apa yang baru saja ia dengar. Dadanya berdebar, pikirannya melayang entah kemana. Ia merasa tak percaya baru saja wanita cantik di kampusnya itu menyatakan suka kepadanya. Dan selama ini banyak mahasiswa berusaha untuk mendapatkannya. Selama ini Roni juga bukan tidak suka dengan mahasiswa cantik itu. Namun Roni sadar diri siapa dirinya. Orang susah yang harus menanggung hidup keluarga. Sementara Reni gadis cantik serta dari golongan keluarga berkecukupan. Singkat cerita, setelah jadwal mata pelajaran kuliahnya selesai, Roni pulang. Ia berjalan dari kampus menuju gerbang, di mana ia menunggu ojek, karena hari itu sepeda motornya rusak dan harus diperbaiki di bengkel. Ron, kok jalan kaki? Mana motormu? Tiba-tiba saja Roni dikejutkan oleh sapaan seseorang. Seketika ia menoleh ke asal suara dan ternyata itu Reni. Kamu Ren? Iya Ren, motorku rusak. Masih diperbaiki, mungkin besok baru selesai, jawab Roni. Oh, ya udah, yuk bareng aku aja sekalian, ujar Reni menawarkan tumpangan. Gak usah Ren, aku pakai ojek saja, jawab Roni menolak dengan halus. Kamu
jadi geli ya sama aku. Gara-gara tadi kan? Ucap Reni sedikit kecewa dengan penolakan Roni. Bukan gitu Ren, aku segan nanti merepotkanmu. Jawab Roni dengan cepat. Ia takut Reni salah paham. Kalau memang gitu, kamu harus mau aku antar ya. Ujar Reni yang tentunya membuat Roni jadi bingung dan salah tingkah. Sambil garuk kepala yang tak gatal, akhirnya Roni mengalah dan masuk ke dalam mobil Reni. Singkat cerita, sejak saat itu Roni dan Reni semakin dekat. Bahkan Reni tak canggung lagi menunjukkan kemesraannya di hadapan teman-temannya. Entah kapan mereka berdua jadian, hanya mereka berdua yang tahu. Mereka saling mencintai dan mereka yakin bahwa cinta mereka akan tumbuh kuat hingga akhir hayat. Roni dan Reni berencana setelah wisuda dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mereka akan menikah. Walau saat itu hubungan mereka belum diketahui orang tua masing-masing. Suatu hari, Sabtu malam minggu, Roni sesuai janji dengan Reni. Malam itu akan berkunjung ke rumahnya Reni. Selepas maghrib, Roni meluncur dengan motornya ke rumah Reni. Tentunya dengan hati yang berbunga karena bayangan indah senyum sang kekasih. Setelah memarkirkan motor Harley Dabuhyungnya, ia melangkah menuju pintu rumah Reni dan mengetuknya. Pintu itu pun dibuka oleh seseorang dari dalam. Seorang perempuan separuh baya dan ternyata itu ibunya Reni. Assalamualaikum tante. Salam Roni ke ibunya Reni. Waalaikumsalam. Cari siapa? Jawab ibunya Reni dengan sikap dingin. Saya teman kampusnya Reni tante, mau ketemu sama Reni. Tadi udah janjian saya mau datang. Jawab Roni dengan ramah dan sopan. Reni tadi keluar sama calon suaminya. Jawab ibunya Reni ketus. Dek. Serasa terhantam palu godam dadanya Roni. Mendengar ucapan ibunya Reni, lalu Roni pun berpamitan pulang. Ya udah, kalau gitu saya pamitan pulang tante. Ibunya Reni tak menjawab, ia langsung masuk ke rumah dan menutup pintunya. Malam itu Roni memutuskan pergi menuju tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya dengan hati remuk dan redam. Baru saja ia tiba di tempat tongkrongannya, HP jangkriknya berdering. Terlihat di layar HP-nya tertera nama Sayang. Ya, Roni memang membuat nama Reni di HP-nya dengan sebutan Sayang. Karena itu menunjukkan begitu sayangnya Roni kepada Reni. Lalu dengan berat hati ia mengangkatnya. Assalamualaikum, ada apa? Jawab Roni dingin. Yang, kenapa belum datang juga? Aku sampai kesel nungguin di kamar nih. Terdengar suara Reni yang mengatakan bahwa ia sudah jenuh menunggu. Aku tadi datang ke rumahmu, tapi kamu lagi keluar sama calon suamimu. Jawab Roni singkat, lalu Roni memutuskan teleponnya, bahkan mematikannya. Singkat cerita, seperti biasa ketika jam istirahat di kampus, Roni duduk sendiri minum kopi sembari main HP. Terlihat Reni mendatangi Roni, lalu ia duduk di kursi berhadapan dengan Roni. Namun, Roni hanya diam dan fokus ke layar HP-nya. Seakan tak pernah melihat siapapun di depannya. Yang, kamu kenapa? Kok berubah begini sama aku? Ada yang salah dari aku? Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Tapi jangan diam seperti ini. Ucap Reni membuka obrolan, merasa tak nyaman dicuekin Roni. Perlahan Roni mengalihkan pandangannya dan menatap wajah Reni dengan tatapan penuh arti. Lalu ia berkata, Ren,
kenapa kamu mempermainkan hatiku? Kok tega kamu sama aku? Justru aku yang harus bertanya apa salah aku denganmu. Jawab Roni kesal. Yang, aku belum mengerti dengan omonganmu sedari kemarin. Yang bilang kamu datang sesuai janji ke rumahku. Kamu bilang aku keluar dengan calon suamiku. Aku gak ngerti, Ron, ucap Reni sengit. Sudahlah Ren, gak perlu kamu berbohong. Semoga berbahagia ya, ujar Roni seraya ia beranjak dari duduknya hendak pergi. Namun Reni menahannya dengan menarik tangan Roni. Yang, kamu gak bisa gitu sama aku. Aku mohon jelaskan sama aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu gak bisa bersikap begini. Bukankah kita punya cinta suci? Ujar Reni sambil menangis. Roni terdiam sembari menatap wajah Reni. Lalu Roni membalikkan badannya berhadapan dengan Reni. Roni paling tak sanggup melihat seorang wanita menangis. Apalagi saat itu ia tengah berhadapan dengan orang yang ia cintai. Lalu Roni menarik pelan tangan Reni, mengajak keluar kantin. Roni mengajak Reni duduk di taman area kampus. Ia merasa tak nyaman di kantin karena banyak orang di kantin itu. Roni dan Reni duduk di bangku yang ada di taman. Lalu ia berkata, Ren, aku malam minggu itu datang ke rumahmu. Dan yang membukakan pintu mamamu. Singkat kata, Roni menceritakan semua kepada Reni. Mendengar cerita dari Roni, seketika wajah Reni memerah, lalu ia berkata, jadi ini yang terjadi. Lagi-lagi mama buat masalah. Dulu Kak Eni dibuat seperti ini, hingga saat ini akhirnya Kak Eni belum mau menikah karena selalu dihalangi mama. Mama selalu menjodohkan dengan pilihannya dan apa yang dibilang mama ke kamu itu bohong. Malam itu aku di rumah. Memang mama menjodohkan aku dengan laki-laki pilihannya. Tapi aku gak mau Yang, ujar Reni sambil terus mengusap air matanya. Eni adalah kakaknya Reni. Mereka dua bersaudara. Mendengar cerita Reni, jujur Roni sangat terenyuh hatinya. Lalu ia berdiri dan memeluk Reni yang tengah menangis. Sayang, maafkan aku ya. Aku sudah salah menilaimu, bisik Roni. Yang, kamu yakinkan bahwa cinta kita kuat dan akan selalu kita perjuangkan ya, ujar Reni. Iya, aku akan kuat asal kamu tetap sayang dan setia sama aku ya, jawab Roni. Singkat cerita, jam 9 malam, Roni keluar dari kampus. Ia berencana langsung pulang ke kos karena biasanya ia sepulang kuliah selalu singgah di tempat biasa nongkrong bersama teman-temannya. Baru saja Roni hendak melewati gerbang kampus, ponselnya terasa bergetar tanda ada yang menelpon. Roni pun menghentikan motornya, lalu ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan ternyata Reni yang menelpon. Assalamualaikum Ren, ada apa? Jawab Roni yang diawali salam. Waalaikumsalam. Yang, mobilku gak mau hidup nih. Jemput aku ya di parkiran, jawab Reni di telepon yang mengatakan mobilnya mogok. Roni pun memutar balikan motornya hendak menjemput Reni. Singkat cerita, akhirnya Reni memutuskan malam itu pulang diantar Roni dan besok pagi mobilnya diperbaiki bengkel langganannya. Di perjalanan, Roni dan Reni sambil mengobrol. Mereka berdua begitu mesra. Yang, kalau nanti mamamu tahu aku yang antar kamu gimana? Aku takut mamamu marah, ujar Roni mengawali obrolan. Udah, diemin aja yang punya hidup kan kita. Yang penting kita tetap hormat kepada orang tua, itu saja. Gak usah dipikirin deh, jawab Reni meyakinkan Roni. Mendengar jawaban Reni, Roni hanya diam dan menghela napas berat. Tak memakan waktu lama,
Mereka pun tiba di depan rumahnya Reni, dan mamanya Reni berada di teras rumah tengah duduk mengobrol dengan seorang laki-laki muda. Melihat Reni pulang, mamanya langsung berdiri dan berkata, "Mana mobilmu, Ren? Kok diantar dia?" Ucap mamanya sambil melirik ke Roni yang saat itu masih di atas motornya, hendak turun untuk menyapa mamanya Reni. "Mogok mah di kampus, jadi aku minta antar pulang sama Roni," jawab Reni memberikan alasan. "Kalau memang mogok, kan bisa nelpon Aldo, gak perlu minta antar sama orang. Pakai motor combat lagi," ucap mamanya Reni, dan tentu saja ucapan mamanya membuat Reni terkejut. "Mama, jaga ucapan mama sedikit, kenapa? Orang sudah berbaik hati menolong Reni, bukannya terima kasih, malah mama hina," ucap Reni sengit. "Iya, mama gak suka saja kamu dengan dia," hardik mamanya gak kalah sengit, seraya menunjuk Roni. "Kenapa rupanya, mah? Roni itu pacar aku, mah. Dan dia yang akan jadi suamiku kelak, bukan dia," ujar Reni semakin sengit sambil menunjuk ke arah laki-laki yang tengah duduk di kursi teras itu. Dan ternyata laki-laki itu yang dijodohkan dengan Reni. Seketika jantung Roni berdetak dengan hebat menyaksikan dan mendengar pembicaraan saat itu yang merendahkannya. Namun Roni hanya bisa diam. "Kamu jangan bodoh. Buat apa laki-laki yang belum jelas seperti dia?" sambung mamanya lagi. "Cukup, mah. Jangan terus-terusan menghina Roni, mah. Salah apa dia sama mama? Sampai tega mama seperti ini?" teriak Reni mendengar mamanya terus menghina Roni. "Ren, sudahlah, jangan melawan mamamu. Yang dikatakan mamamu itu benar. Ya sudah, aku pulang dulu ya." Tiba-tiba saja Roni berbicara kepada Reni. Lalu ia mengengkol motornya dan pergi tanpa menunggu Reni mengiyakan. "Yang, jangan pergi, Yang. Aku ikut kamu," teriak Reni sambil menangis. Namun Roni seakan tak mendengar teriakan Reni. Ia pun terus berlalu. Di atas motor, Roni merasakan kepedihan hati yang teramat sangat. Ia terus melajukan motornya. Ia tidak tahu akan kemana saat itu. Ia hanya membuang kesedihan yang baru saja ia alami. Tanpa terasa bening air matanya menetes dari kedua matanya. "Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah." Tiba-tiba saja Roni berteriak sambil terus melajukan motornya. Roni meluncur dengan kencang dari arah Rumbai. Setelah melewati jembatan Lekton, Roni terus menambah kecepatannya hingga bertemu dengan simpang 4. Tanpa ia sadari, dari arah sebelah kanan ada mobil truk barang melintas. Cit, brak. Tak ayal, tanpa dapat menghindar lagi, kecelakaan pun terjadi. Motor Roni menabrak telak bagian samping kanan dam truk dengan keras. Motornya Roni hancur hingga berlipat. Tubuh Roni posisinya berada di kolong truk itu. Beruntung ban belakang truk itu terganjal oleh sepeda motornya Roni. Hingga seketika truk itu berhenti. Jika tidak, sudah bisa dipastikan tubuh Roni akan tergilas. Seketika itu juga di lokasi kecelakaan ramai, banyak warga yang berusaha menolong mengeluarkan tubuh Roni dari kolong truk. Singkat cerita, dengan bantuan masyarakat, Roni ditumpangkan ke mobil yang saat itu tengah melintas di lokasi kecelakaan dan diantarkan ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian, unit laka lantas pun tiba di TKP setelah mendapat laporan dari masyarakat. Kembali ke Reni di saat Roni pergi. Reni sangat terpukul dengan sikap mamanya yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Setelah Roni pergi, ia pun langsung masuk ke rumah dan menuju kamarnya.
Reni menangis sendiri di kamar. Sementara di depan rumahnya, laki-laki itu pun berpamitan pulang. Lalu mamanya Reni pun masuk ke dalam rumah. Jam 11 malam, Reni di kamarnya masih terus menangis. Hingga kedua matanya terlihat sembab karena menangis. Tiba-tiba saja HP-nya berdering. Dengan malas ia meraih HP-nya dan ternyata yang menelpon Roni. Dengan segera ia menerimanya. "Halo Yang, lagi di mana?" tanya Reni setelah tersambung. "Aku ada di depan rumah. Keluarlah, aku mau ketemu kamu," jawab Roni di telepon dengan suara lirih. Iya Yang, sebentar ya, aku keluar," jawab Reni dengan senang hati. Lalu Reni dengan perlahan turun dari kasurnya. Dengan pelan ia membuka pintu kamarnya. Ia mengintip terlebih dahulu keluar kamar, dan ternyata ruang keluarga sudah gelap, menandakan lampu sudah dimatikan dan tentunya sang mama sudah masuk ke kamarnya. Reni keluar kamar menuju pintu depan. Reni menyingkapkan kain jendela untuk memastikan kedatangan Roni. Reni sedikit terkejut karena ketika ia menyibakkan kain jendela, di situ ia langsung berhadapan dengan muka Roni yang tengah berdiri di depan jendela di mana Reni mengintip. Setelah yakin Roni berada di depan, Reni pun membuka pintunya. Lalu Reni keluar dan mengajak duduk Roni di kursi teras. "Yang, maafin mamaku ya. Aku sedih dan gak terima kamu digituin mama. Kamu yang sabar ya. Pokoknya aku akan mencintaimu selamanya," ujar Reni mengawali obrolan yang tentunya dengan berbisik karena ia takut terdengar oleh mamanya. Roni hanya diam menundukkan wajahnya. Tentu saja Reni merasa semakin sedih melihat sikap dan raut wajah Roni yang saat itu hanya diam dengan wajah sedih serta terlihat pucat sekali. Reni berdiri, lalu ia mendekati Roni yang duduk di sebelahnya, yang terhalang oleh meja kecil. Lalu Reni menghadap Roni dengan posisi setengah berjongkok, sembari meraih kedua tangannya Roni. Namun Reni terkejut saat tangan lembutnya menyentuh tangan Roni. "Yang, kenapa tanganmu dingin begini? Kamu sakit ya?" Reni terkejut dan bertanya. Roni masih terdiam. Terlihat bahunya bergetar kuat. Roni menangis, walau tidak sampai mengeluarkan suara isak. Melihat Roni yang tiba-tiba menangis membuat Reni jadi sedih. Reni langsung berdiri dan memeluk Roni, seraya berkata, "Yang, sabar ya sayang. Aku mencintaimu. Aku tahu kamu sudah banyak berjuang demi aku. Namun mama tidak pernah menghargaimu. Biarlah mama seperti itu. Yang penting aku tetap mencintaimu ya," ucap Reni menguatkan hati Roni. "Ren, maafkan aku ya. Maafkan segala kesalahanku selama ini kepadamu." Tiba-tiba saja Roni berbisik di telinga Reni dengan suara lirih. "Iya sayang, kamu tidak ada salah kepadaku. Bahkan ke semua orang. Kamu baik orangnya, dan aku bangga kelak jadi istrimu," jawab Reni. Tiba-tiba saja ponsel Reni berdering yang berada di meja kecilnya. Lalu ia melepaskan pelukannya dari tubuh Reni. Reni meraih ponselnya dan terlihat di layar sebuah nama, yaitu Andi, teman sekampus dengan mereka. Reni mengangkat teleponnya sambil duduk di kursi. Pandangan matanya menatap ke arah jalan di depan rumahnya. "Halo Di, ada apa jam segini nelpon?" tanya Reni ke Andi. "Ren, kamu yang sabar ya. Roni kecelakaan tadi jam 10 dan Roni meninggal," ujar Andi ke Reni. "Di, kamu kalau bercanda jangan kelewatan ya," jawab Reni sengit. "Astagfirullah,
Masa aku bohong? Datanglah ke rumah sakit kalau kamu gak percaya. Jawab Andi lagi. Di, asal kamu tahu saja, Roni sekarang lagi sama aku. Nih, ngomonglah sama kamu. Jawab Reni ke Andi seraya ia memalingkan wajahnya dan pandangannya ke sebelah kanan di mana Roni duduk. Hah? Mana Roni? Ucap Reni berbicara sendiri. Ya, Roni tidak terlihat lagi di sampingnya dan tidak mungkin Roni pergi begitu saja. Tidak mungkin pula jika Roni pergi tidak terlihat olehnya. Seketika tubuh Reni serasa tak bertulang. Tubuhnya lemas dan tak berdaya. Tubuh Reni terjatuh dan duduk di lantai teras. Reni hanya bisa menangis histeris, sehingga suara tangisnya membangunkan seisi rumahnya. Singkat cerita, Reni berangkat ke rumah sakit yang telah disebutkan Andi, dengan diantar kakaknya yaitu Eni. Setibanya di rumah sakit, benar saja, di ruang IGD, Reni melihat tubuh Roni sudah tidak bernyawa lagi, dengan luka parah di bagian kepala. Reni menjerit dan menangis histeris, melihat sang kekasih sudah tak bernyawa. Singkat cerita, atas bantuan teman sekampus juga bos di mana Roni bekerja, jenazah Roni malam itu juga diberangkatkan ke kampungnya di provinsi SB. Karena itu permintaan sang ibundanya Roni. Reni pun ikut berangkat mengantarkan jenazah sang kekasih. Setibanya di kampung halaman Roni, sudah dapat dipastikan jenazah Roni disambut dengan tangisan pilu sang bunda serta keluarganya. Selamat jalan Roni, selamat tinggal duka. Semoga kamu bahagia di sisi Allah, karena Allah lebih menyayangimu daripada di dunia ini yang penuh kezoliman. Singkat cerita, seminggu pasca meninggalnya Roni, hari-hari Reni hanya diisi dengan tangisan kedukaan. Ia tidak mau keluar dari kamarnya. Ia keluar, hanya pergi ke kampus. Setelah pulang kuliah, Reni langsung masuk ke kamarnya. Untuk makan saja, ia tidak mau. Namun, kakaknya dengan sabar membujuk Reni untuk makan. Ini sangat mengkhawatirkan kondisi adiknya. Semakin hari tubuh Reni semakin terlihat kurus, wajahnya pucat, hingga ketika di kampus tiba-tiba saja ia terjatuh di lorong kampus. Reni terjatuh dan pingsan dan langsung oleh teman-temannya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Eni dengan air mata berderai memeluk tubuh Reni yang terbaring tak berdaya. Eni dikabari Andi jika Reni pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dek, kakak tahu kamu kehilangan Roni, tapi kan masih ada kakak. Kakak sangat menyayangimu, dek. Adik harus kuat ya. Kakak gak mau kehilangan kamu, dek. Kalau kamu pergi, lalu kakak dengan siapa, dek? Ucap Eni di sela tangisnya. Tiba-tiba saja tangan Reni yang saat itu tengah dalam genggaman Eni bergerak. Tanda Reni sadar, perlahan kedua mata Reni terbuka. Dan terdengar ia berkata dengan sangat lirih, "Kak." Reni memanggil Eni dengan pelan. Melihat adiknya sadar dan memanggilnya, Eni begitu senang melihat adiknya sadar, bahkan memanggilnya. "Dek, kamu sudah sadar ya?" Dengan derai air mata mengalir di pipinya, Eni menyapa Reni. Namun Reni hanya diam, memandang kakaknya dengan tatapan hampa. "Dek, yang kuat ya. Kakak sayang sama adek. Kakak ingin seperti dulu lagi, bercanda, jalan-jalan bareng." Mendengar ucapan sang kakak, Reni terlihat tersenyum getir. "Kak, adik minta maaf ya, Kak. Maafkan segala kesalahan adik. Sampaikan juga ke Mama. Mohon maaf, adik tidak bisa menuruti kehendak Mama." Demikian Reni berkata dengan pelan. "Adik jangan ngomong gitu. Apa yang harus kakak maafkan? Adik gak ada salah apapun ke kakak.
Yang ada kakak yang banyak salah ke adik, jawab Eni ke adiknya. Tiba-tiba saja, Reni seperti kesulitan bernafas. Reni merasa sesak napasnya. Tentu saja hal itu membuat Eni panik. Lalu ia berteriak ke petugas medis. "Dok, dokter, suster, tolong nih adik saya, dok!" Teriak Eni panik. Dengan sigap, petugas medis berdatangan untuk melakukan tindakan. Eni sangat mengkhawatirkan adiknya. Ia tak kuasa melihat kondisi adiknya saat itu. Namun, jika sudah bicara takdir, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia hanya wajib berusaha. Dengan panik, Eni mendatangi tim medis yang saat itu tengah menutupi tubuh adiknya dengan selimut hingga kepalanya. "Dok, gimana dengan adik saya, dok?" tanya Eni dengan tangisnya. "Maaf, Dek, adiknya adek sudah tiada." Demikian jawaban dari tim medis. "Maaf ya, Dek, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa," sambung dokter lagi. Sudah bisa dibayangkan bagaimana perasaan Eni saat itu menyaksikan adik satu-satunya kini terbujur tak bernyawa lagi. Sementara kedua orang tuanya belum juga datang, padahal sudah 2 jam Reni masuk rumah sakit. Dan kini Reni sudah tiada. Malam itu juga jenazah Reni dibawa pulang. Terlihat di rumahnya sudah ramai para tetangga juga teman kampusnya. Terlihat mamanya Reni menangis histeris. Namun semua itu tiada guna lagi. Akibat keegoannya, semua tersakiti bahkan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. "Tak usah menangis, Ma. Bukankah ini maunya Mama? Kekerasan hati Mama membuat di rumah ini bagai neraka. Papa sebagai kepala keluarga tidak pernah Mama hargai." Setelah pemakaman Reni, Papa sama Eni mau pulang kampung saja. "Mama tak usah khawatir, kami tidak akan membawa harta. Ambillah semua buat Mama." Tiba-tiba saja seorang pria paruh baya berbicara kepada mamanya Reni. Dan dialah papanya Reni. Di ruang keluarga jasad Reni terbujur tak bernyawa. Terlihat para sahabatnya secara bergantian membaca surah Yasin. Singkat cerita, esok paginya Reni pun dikebumikan dengan segala kedukaan dan penderitaannya. Semoga bahagia di sisi Allah, terlepas sudah dari segala penderitaan serta keegoan mamanya. Selamat jalan, Reni. Singkat cerita, kesepakatan keluarga juga sahabat Reni di kampus akan melaksanakan tahlilan di rumahnya almarhumah hingga 3 hari mendatang. Malam itu jadi malam pertama Reni meninggal. Teman-temannya Roni dan Reni telah berkumpul di rumah itu. Demikian pula dengan para tetangganya. Dengan diawali pembacaan surah Yasin, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Imam Masjid. Terlihat Eni begitu terpukul jiwanya saat itu. Namun demikian ia tetap berusaha kuat. Ia ikut serta membaca surah Yasin karena ia ingin memberikan yang terbaik buat adiknya di sana dengan mengirimkan doa. Hesti, teman dekat Reni di kampus pun berada di situ. Sambil membaca surah Yasin, ia terus mengusap air matanya. Tiba-tiba saja, Hesti sedikit terkejut karena ponselnya berdering. Ia lupa tadi tidak mematikan suaranya. Ia merasa tak nyaman karena sudah mengganggu konsentrasi jamaah yang tengah membaca doa. Lalu ia permisi keluar ruangan itu, lalu ia ke samping rumah Reni, di mana di samping rumah itu tumbuh sebatang pohon mangga yang di bawahnya ada bangku-bangku kayu yang sengaja dibuat untuk bersantai. Tanpa melihat siapa yang menelpon, Hesti mengangkat teleponnya.
"Halo, Assalamualaikum," jawab Hesti setelah berada di bawah pohon mangga itu. Namun, tak terdengar suara jawaban dari si penelpon. Namun, sayup Hesti mendengar suara tangis di teleponnya. Tangisan itu terdengar pilu. "Halo, ini siapa?" Hesti kembali bertanya. Namun, tetap tidak ada jawaban. Dan hanya suara tangis seorang perempuan terdengar olehnya. Karena tidak juga berbicara, Hesti baru melihat di layar ponselnya siapa yang menelponnya itu. Astagfirullah. Seketika tubuh Hesti gemetaran setelah melihat siapa yang tengah menelponnya. Dengan langkah tergesa-gesa, Hesti kembali masuk ke dalam rumah. Setelah kembali duduk, ia pun melanjutkan membaca doa. Singkat cerita, setelah selesai acara tahlilannya, satu persatu jamaah dan teman kampus berpamitan untuk pulang. Demikian pula dengan Hesti. Tanpa banyak cerita, Hesti berpamitan kepada keluarga serta sahabatnya itu untuk pulang. Hesti pun tak berniat menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Malam itu di kampus, saat jam istirahat, Hesti dengan Andi duduk di taman kampus. Mereka berdua memilih duduk bersantai di bawah pohon yang rindang. Dengan cahaya remang bias sinar lampu taman, mereka mengobrol mengenang kebersamaan bersama Roni dan Reni ketika kedua sahabatnya itu masih ada. Sesekali Hesti mengusap air mata yang terus mengalir di pipinya. Di saat Hesti dan Andi mengobrol, tiba-tiba saja terdengar oleh mereka berdua seperti seseorang yang memanggil mereka dengan pelan dari arah belakang. "Hesti, Andi." Seketika Andi dan Hesti menghentikan obrolannya. Sejenak Andi dan Hesti terdiam dan hanya saling pandang. Lalu dengan bersamaan mereka memandang ke arah sumber suara yang memanggil nama mereka. "Reni?" Dengan suara bergetar, Hesti menyebutkan nama sahabatnya yang telah tiada itu. Betapa terkejutnya Hesti dan Andi karena tanpa mereka sadari di belakangnya telah berdiri dua sahabat yang telah tiada, yaitu Roni dan Reni, dengan raut wajah begitu pucat. "Hesti, Andi, makasih ya udah mau kirim doa buat kami. Sampaikan salam buat teman-teman. Juga tolong sampaikan kepada mamaku agar jangan sakiti perasaan Kak Eni. Selamat berpisah ya," ucap Reni yang saat itu berdampingan dengan Roni. Terlihat Roni hanya diam dan menundukkan wajahnya. "Astagfirullah." Hesti beristighfar, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Ya Allah, aku bermimpi." Seketika Hesti menangis, lalu ia berkata dengan pelan, "Sahabatku Reni dan Roni, yang tenang ya kalian di sana. Aku akan selalu mendoakan kalian, serta akan aku sampaikan pesanmu." Bisiknya tiba-tiba saja kembali bulu romanya meremang, namun bukan karena ia takut. Pagi itu cuaca terasa sangat dingin karena memang sedari waktu subuh hujan turun dengan deras. Setelah melaksanakan sholat fardu subuh, Hesti memilih bermalas-malasan di atas kasurnya karena pagi itu memang tidak ada jadwal kuliah. Tiba-tiba saja terdengar ponselnya berdering, lalu ia meraih ponselnya yang ia letakkan di atas meja kecil di samping kanan tempat tidurnya itu. Hesti melihat sebuah nama tertulis di layar ponselnya, yaitu Andi. "Assalamualaikum. Ada apa, Di? Pagi buta gini telepon?" ucap Hesti setelah telepon itu diangkat. "Waalaikumsalam, Hesti. Maaf mengganggu nih. Aku hanya ingin cerita sedikit." Demikian ujar Andi kepada Hesti. "Iya, gak apa-apa. Mau cerita apa, Di?"
Tanya Hesti lagi. Begini, tadi malam aku mimpi Roni dan Reni menjumpai kita. Dalam mimpi itu, Reni mengucapkan terima kasih dan minta tolong sampaikan pesan untuk mamanya. Demikian ujar Andi ke Hesti. Astagfirullah Di, mimpi kita kok sama. Dalam mimpi itu, kita berdua tengah duduk di taman kampus. Jawab Hesti, merasa terkejut karena mimpi Andi sama dengan mimpinya. Ya udah, nanti kalau sudah reda hujannya, aku ke rumahmu ya. Biar sama-sama pergi ke rumah mamanya Reni, sambung Andi. Singkat cerita, kira-kira jam 10 pagi, Andi datang ke rumah Hesti. Lalu mereka berdua pergi menuju rumahnya Reni. Setibanya di rumah Reni, yang beruntung pada saat itu mamanya Reni ada di rumah, Hesti dan Andi pun dengan singkat menyampaikan perihal mimpi mereka dan pesan Reni untuk mamanya. Mamanya Reni seketika menangis begitu mendengar cerita dari Hesti dan Andi. Ia mengucapkan banyak terima kasih ke Hesti dan Andi. Ia sangat menyesali atas sikapnya terhadap putri-putrinya, walau semuanya sudah terlambat. Kini ia hidupnya seorang diri karena suaminya dan Eni pulang ke kampung, entah untuk berapa lama. Selesai. Demikian akhir dari cerita Roni dan Reni. Semoga kita dapat memetik pelajaran yang sangat berarti dari kisah tersebut. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.